Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dengan NIM 90200117055. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas final dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A, yaitu pengertian teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Baik, teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga akan memiliki nilai penukaran. Penukaran barang akan tetap berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Menurut Ricardo pula, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila mampu melakukan spesialisasi barang yang memiliki biaya yang relatif lebih rendah dibanding negara lain, karena negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif rendah memiliki keunggulan komparatif. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ricardo karena dia melihat adanya kelemahan-kelemahan dari teori pertama, yaitu teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nomor 1 bagian B, yaitu pengertian teori siklus hidup produk. Menurut Raymond Vernon, yang menyatakan bahwa setiap produk memiliki siklus hidup tertentu yang dimulai dengan perkembangannya dan berakhir dengan penurunannya. Dari pengertian tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa siklus hidup produk memiliki berbagai tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu tahapan perkenalan, di mana pada tahapan ini produk mulai diperkenalkan secara luas kepada halayak umum. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan, di mana pada tahap ini produk sudah mulai dikenal luas dan mulai diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini produk sudah mengalami yang namanya penurunan karena mulai adanya banyak pesaing-pesaing. Dan yang keempat yaitu tahap kemunduran, di mana pada tahap ini mengharuskan kita untuk memperbarui suatu barang agar tetap dapat bertahan di pasaran. Nomor 2 yaitu sistem perekonomian yang digunakan oleh berbagai negara, yaitu sistem yang pertama, sistem ekonomi tradisional, di mana pada sistem ekonomi tradisional ini kehidupan ekonomi lebih berdasar pada kebiasaan atau tradisi-tradisi turun-temurun dari masyarakat yang mengenalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk mencari keuntungan. Namun kekurangannya yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena hanya mengandalkan hasil alam. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pun akan lambat. Sistem perekonomian yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi komando ini adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem komando ini yaitu negara Rusia dan RRC atau Republik Rakyat Cina. Sistem yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran, sekaligus adalah sistem yang digunakan di Indonesia, di mana sistem ini yaitu sistem ekonomi yang pada suatu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari kalangan masyarakat pada sumber daya ekonomi tertentu. Pertanyaan yang ketiga yaitu elemen-elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya suatu daerah. Yang pertama, elemen estetika, di mana estetika ini berkaitan dengan keindahan budaya, selera yang berupa seni, musik, atau cerita rakyat.
yang kedua sikap dan kepercayaan, ketiga agama, empat budaya material, kelima pendidikan, keenam bahasa, tujuh organisasi kemasyarakatan, delapan karakteristik umum, dan yang kesembilan struktur politik. Itulah tadi elemen-elemen yang dapat mempengaruhi lingkungan budaya suatu daerah. Yang keempat, atau pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengidentifikasi peluang pasar internasional? Langsung saja, cara yang pertama yaitu mengidentifikasi daya tarik utama yang meliputi penentuan dasar permintaan, yang kedua penentuan ketersediaan sumber daya. Cara yang kedua yaitu evaluasi lingkungan bisnis pasar sasaran yang meliputi pengaruh budaya, pengaruh politik dan hukum, kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar. Kemudian biaya transportasi, bahan baku, dan citra negara. Yang ketiga, pengukuran pasar internasional. Yang keempat, menentukan lokasi bisnis dan target pasar yang dapat dilakukan dengan cara mengendalikan riset atau melakukan riset pasar internasional. Pertanyaan kelima, keuntungan dari electronic marketing. Keuntungan yang pertama yang dapat kita peroleh yaitu kita dapat menjangkau pelanggan yang potensial dan melakukan promosi atau pemasaran secara luas karena bersifat global. Keuntungan yang kedua, di mana dalam proses pemasarannya memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas. Keuntungan yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan dalam melakukan promosi atau pemasaran tidak terlalu banyak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.